selamat datang di episode terbaru kami yaitu Dakira. Saya Rahma yang akan menjadi pembawa acara dalam acara talk show hari ini. Kira-kira talk show hari ini kita akan bahas topik apa ya teman-teman? Tanpa basa-basi, kita akan membahas topik yaitu mengoptimalkan waktu di era Gen Z dengan kerja sambil kuliah yang pastinya penuh tantangan, strategi, dan peluang. Pastinya kedua narasumber kita ini akan memberi informasi yang sangat informatif. Nah, tanpa basa-basi kita panggilkan kedua narasumber kita yang sangat amat keren dan penuh pengalaman. Pastinya akan menambah ilmu-ilmu buat kalian semua. Kita panggilkan Kak Kia dan Kak Devi. Nah, ini dia kedua narasumber kita yang keren-keren banget. Kita sapa dulu, halo Kak. Halo. Bagaimana nih Kak kabarnya? Terus perjalanan menuju sini tuh gimana nih? Alhamdulillah, kabar aku baik. Kalau misalkan macet, emang sedikit macet ya, karena siang menuju sore. Pastinya, wah. Kakaknya nih. Alhamdulillah aku baik dan sedikit panas juga ya. Sekarang Jakarta panas banget ya nggak sih? Emang apalagi ke Jakarta ini, mataharinya dua, ada dua bentar. Mungkin teman-temannya bingung siapa ya nih kakak-kakak yang ini yang jadi narasumber talk show ini gitu. Boleh gak sih Kak kita kenalan dulu gitu? Boleh kenalan diri terlebih dahulu, terus kuliahnya di mana, kerjanya sebagai apa? Boleh banget. Halo, aku Kia. Aku kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Aku ambil ilmu komunikasi. Terus kalau kerja aku kebetulan freelance Kak. Wah, Bukan yang full time gitu, freelance model dan juga host live. Keren sih. Kalau kakaknya nih. Halo, aku namanya Devi. Aku sama ngambil di Universitas Bina Sarana Informatika, sama juga ngambilnya ilmu komunikasi. Nah, aku kerja part time sebagai barista. Berarti kakaknya ini dari kuliah yang sama dan jurusannya pun sama ya? Iya, betul. Cuman pekerjaannya beda nih, yang satu freelance model, tapi keren banget pasti freelance model kan pasti panggilan-panggilan kenceng nih. Ya. Kalau katanya juga barista, ketemu cogan-cogan cakep gitu. Nah, tanpa basa-basi gak sih Kak? Kan tadi kita udah kenalan nih teman-teman semua. Kerjanya juga udah pada tahu nih, satu freelance, yang satu juga part time juga. Terus kenapa sih Kak alasan Kakak memilih kuliah sambil kerja ini tuh kenapa tuh? Kalau dari aku sendiri sebenarnya kerja ini tuh sebelum aku kuliah Kak. Jadi bukan aku kuliah baru aku kerja. Jadi emang sebelum aku kuliah aku nih udah kerja duluan. Jadi memang kalau ditanya kenapa, gak tau kenapa, suka aja gitu, karena kerjanya kan sesuai fashion ya. Ditambah lagi kayak yaudah deh, kayaknya harus butuh yang namanya karir dan pendidikan seimbang gitu. Bener sih, bener. Kuliah sambil kerja tuh pasti balance-nya itu harus sambung. Iya betul. Kalau aku alasannya itu kalau aku pengen ini sih nambah pengalaman, relasi juga ya, terus habis itu sama ya sedikit dari problem buat nambah jajan lah. Emang kita tuh ekonomi sekarang tuh emang lagi terguncang, jadi kita harus gimana lah cari cara Apalagi gitu. cewek-cewek zaman sekarang kan cewek-cewek kuat gak sih Kak? Asik, Yang iya, bisa independen. kuliah sambil kerja ya kan? Independent woman tuh, keren banget. Tadi alasan sih udah kita denger ya. Mungkin kakaknya itu kerja sambil kuliah ini dari tahun berapa sih gitu? Kalau aku sebelumnya itu emang kerja dari ini lulus SMA terus langsung kerja ya sebagai guru. Keren ya, guru terus kuliah ke Ilkom gitu. Iya, terus habis itu Guru apa nih Kak kalau boleh tahu? guru Bimba tau nggak? Oh, Bimba. Iya, Les ya? Iya, les. Terus habis itu sebelumnya tadinya aku nggak ada niatan buat kuliah gitu kan. Terus habis itu semakin pas 5 bulan kerja langsung mikir kayak wah aku juga harus gapai mimpi aku gitu kan. Banget. Terus habis itu yaudah deh aku bilang ke orang tua aku mau kuliah. Terus habis itu tahun 2024 aku masuk kuliah. Terus habis itu baru deh aku kerja lagi nyari. Bagus sih maksudnya kayak sebelum masuk kuliah itu udah ada gambaran kita kerja, terus nyambung ke kuliah yang dimana kita harus nyapai pendidikan tuh nomor 1 sih gitu. Kalau kakaknya nih, Kalau aku sendiri emang dari
awal aku SMA itu aku tuh suka ikut-ikut kayak tetangga kan buka salon tuh Kak, salon-salon pengantin. Terus aku jadi kayak muse yang di make upin. Nah, dulu tuh aku sering ikut kayak, Kak, ada yang butuh model gak atau muse gitu. Aku siap nih di make upin. Dari SMA tuh udah kayak gitu, aura-aura suka dunia seperti itu udah muncul gitu. Iya, betul Kak. Ya? Terus kayak zaman sekarang kayak aku mikir kan, kayak pendidikan juga penting, bener kata Kak Devi gitu kan. Apalagi kita seorang wanita harus yang namanya karir dan pendidikan tuh harus seimbang. Iya, harus seimbang Iya, jadi ya kayak aku kalau ditanya dari kapan ya, dari SMA sih Kak. Keren banget sih, tapi keren maksudnya dari SMA kan pasti banyak kegiatan ya, terus bisa loh ngeimbangin sambil kayak pemikiran juga udah luas gitu, udah kayak gue pengen kerja deh, itu keren banget sih gitu. Kalau ini Kak, tantangan kalian kan udah kerja, terus kuliah juga, tantangannya apa sih yang membuat kalian bingung gitu? Tantangan terbesar apa sih gitu? Nih kayaknya aku dulu nih. Boleh. Kalau dari aku sendiri sih tantangan terbesarnya adalah memanage waktu. Karena kan aku freelance ya, jujur. Aku nggak tahu kalau misalkan di kondisi di hari itu aku lagi tiba-tiba lagi ada tugas atau kuliah atau mungkin bahkan ujian gitu, tiba-tiba dapat panggilan. Kadang tuh suka bentrok di situ Kak, di waktu. Dan juga mungkin tantangannya adalah kesehatan mental. Wah, bener gak sih? Bener gak sih? Coba kakaknya Emang nih kenapa jiwamu? Sebenarnya bukan lebih ke jiwa ya, kita sebagai kayak kerjaan sambil kuliah kayak waduh ini kapan nih waktunya sendiri, bener gak? Butuh me time berarti Iya, teman-teman. betul. Butuh hiburan. Kan emang udah sendiri. Aduh. Coba kakaknya nih kayaknya. Kalau aku tantangannya iya sama kayak waktu, apalagi kan aku part time. Nah, part time ini aku yang hampir kayak full time jatuhnya. Karena F&B ya Kak? Iya, jadi kayak ini part time apa full time gitu kan. Jadi kayak hampir wah, semua nih kayaknya gitu. Terus habis itu dan juga kayak tantangannya pengeluaran juga sih, kayak apalagi kalau part time kan gajinya nggak sama kayak full time. Biarpun sama nih part time sama full time tuh kayak kok lama-lama kayak full time, tapi gajinya juga masih tetap segitu aja gitu kan. Terus juga kayak yaudah itu pengeluarannya sih itu yang susah juga sih tantangannya, kan apalagi kegiatan kuliah makin banyak, terus pribadi juga ya kan, belum lagi nabung buat kuliah juga gitu. Nabung buat masa depan ya gak Kak? Aduh. Tapi memang iya tahu Kak, kadang yang kerja serius tapi gaji bercanda. Aduh. Kacau buat bos-bos di luar sana. Aduh. Gaji. Tadi maksudnya udah tantangan terbesar kalian ya. Kalian udah kayak keluarin keluh kesah juga nih gitu. Ada gak sih Kak kalian tiba-tiba ke burnout, kayak misalkan aduh kesehatan mental gue gimana ya gitu-gitu, terus kayak mentalnya juga terganggu, pernah gak sih Kak? Kalau pernah tuh kayak penyebabnya karena apa gitu? Kalau aku sebelum jadi barista, aku juga pernah kerja. Waduh, apa nih kayaknya semangat banget ya, seru. Iya, jadi tuh sebelumnya tuh aku sebelum barista nih, barista kan tahun ini ya. Iya. Tapi kerja yang itu juga tahun ini sih. Nah waktu itu aku sempat nyari kerja yang dimana aku sebagai sosial media. Oke. Iya, sosial media awalnya Itu kakaknya saking bersemangatnya. Iya, saya udah serius nih. Dulu. Ayo, makan. Kayaknya mau ngeluarin unek-unek sekalian biar lega. Nggak apa ya ini tentang kesehatan mental ya. Ini kan sekalian sharing betul. Nah, jadi kayak sebelum jadi barista, aku kerja sebagai sosial media. Iya, yang dimana aku admin sosial media terus konten kreator juga semuanya diborong sama dia ini. Terus jadi yang ngatur-ngatur barang juga Aduh. gudang ya. Bagian gudang lah ya Kak. Terus habis itu semua udah aku kerjain itu. Oke. Aku cuma bertahan 1 bulan aja. Apa? Iya, bertahan 1 bulan. Nggak salah kenapa gitu kan. Karena gimana ya, aku udah kerjain semua di semua job desk, semua ada 4. Berarti kayak banyak banget. Wow. Terus habis itu padahal di wawancaranya aku cuma sebagai admin. Wah, yang Kalau kayak gitu, iya kan? kalau kayak gitu gimana ya? Berarti bosnya apa nggak cross check lagi gitu? Iya kan? Terus habis itu
yaudah deh, akhirnya pas aku kerja makin lama kok job desk aku makin banyak ya. Terus habis itu udah gitu aku udah ngerjain apa yang dia mau, tiba-tiba aku setiap aku pulang kerja itu aku selalu dibentak-bentak. Wah, aduh, toxic banget pekerjaannya. Aduh. Kayak dibentak-bentak kayak ini kok kayak gini mulu, kayak gini gitu. Padahal aku udah ngerjain apa yang dia mau, terus kayak kan konten kreator juga ya. Jadi aku udah ngedit, terus habis itu udah pokoknya ngedit ulang apa yang dia mau, terus tetap disalahin. Pokoknya besok ya gini gitu. Terus belum lagi kayak aku disuruh ke sono sini, jadi kayak kerja aku tuh dua tempat. Kadang di titik sini, kadang di titik sini gitu. Apalagi jauh tuh, Jaktim, Jakut juga gitu. Jauh banget. Iya. Nah, kenapa aku cuma bertahan 1 bulan aja? Karena ya itu aku mentingin mental aku sih. Bagus sih. Resign sih bagus, kayak gitu udah resign aja deh. Iya, pilihan yang tepat ya Kak. Daripada kesehatan mental tuh nomor 1 teman-teman. Iya. Apalagi kerjanya tuh kadang lebih dari 8 jam. Nah, itu udah bener. Kalau udah di luar job desk seharusnya udah bisa dipertanggungjawabkan. bisa Kayak tuh udah masalah gaji gimana tuh? Aduh, ngomongin gaji ya. Kalau misalnya soal gaji itu emang gedean ini sih yang sosial media. Cuman aku bersyukur banget nih yang sekarang. Biarpun dia kecil, tapi aku nyaman banget. Berarti emang positif banget lah gitu. Ruang lingkupnya tuh enak gitu kan. Jarang ada tuh ya kan pekerjaan yang ruang lingkupnya tuh nyaman. Iya, dan didukung gitu. Bener sih, bener. Kalau kakaknya nih, Kalau coba. aku karena memang freelance yang nggak tiap hari, yang kalau kakaknya kan dia jatuhnya part time ya. Iya. Part time itu berarti mungkin kayak Sabtu Minggu atau mungkin benar. dari hari Jumat sampai ke Minggu atau kurang lebih seperti itu. Kalau aku kan kayak paling seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Jadi yang nggak yang gimana sih Kak. Paling memang kalau misalkan dibilang keluh kesahnya apa, capek ya wajar gak sih namanya kerja. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ketemu dengan lingkungan yang positif, yang baik gitu. Tergantung dari akunya aja sih, lebih ke keluhnya itu waktu. Kadang kalau freelance kan suka bentrok gitu. Tadi udah ngebahas waktu, terus burnout. Coba kita masuk ke waktu. Kakaknya gimana sih ngatur waktu, time management kalian tuh kuliah kerja pastinya butuh istirahat juga, gimana itu? Kalau aku sendiri, aku tuh harus tahu dulu nih kayak apa nih yang paling penting atau paling utama. Prioritas dulu. Kalau misalkan di kuliah aku kayaknya lagi padat-padatnya di minggu itu, atau mungkin di bulan-bulan itu lagi ujian-ujiannya gitu. Karena memang kebetulan aku freelance, jadi kalau mau ngambil mau enggak gitu kan, sesuai panggilan. Jadi kalau memang aku lihat di situasi itu kayak wah kayaknya padat, kayaknya tidak memungkinkan deh kalau misalkan ngambil job ini gitu. Jadi kayak ya udah nggak aku ambil gitu. Jadi aku lebih utamain yang mana dulu yang penting. Cari dulu prioritas ya. Tapi kalau memang ya lagi longgar bisa dijalankan dua-duanya, ya aku jalankan gitu. Bagus sih, bagus. Prinsipnya tuh emang harus begitu teman-teman. Iya, jadi kalian harus tahu dulu nih yang mana yang mau kalian prioritasin. Iya, benar sih. Bagus sih. Gitu. Coba kakaknya nih. F&B tuh susah sih. Time management tuh susah gitu. Iya, susah banget. Terus belum lagi kadang waktu tidurnya tuh berkurang. Aduh. Kelihatan nih muka-muka capek. Tapi kalau muka capek tetap tancap. Aduh. Namanya juga wanita. Iya. Ngatur waktunya tuh susah banget. Aku kan kuliah offline itu Senin, Selasa, Rabu. Kan Kamis Jumat itu online. Nah, 3 hari doang offline. Iya. Nah, terus habis itu aku nego sama ownernya gitu kan. Aku kerja cuma 4 hari kan part time gitunya. Terus habis itu jadi tuh Senin, Selasa, Rabu itu full kuliah. Aku fullin kuliah, tugas yang ada, terus ngejar juga. Pokoknya aku bisanya cuma di hari itu. Kalau kayak misalnya kerkom juga gitu kan. Nah, jadi tuh biar Kamis, Jumat, Sabtu Minggunya itu fokus buat kerja gitu. Nah, tapi Kamis Jumat online juga nih. Kadang gimana tuh kan kalau ada tugas. Itu susah banget kan. Jadi tuh di kerjaan aku alhamdulillahnya ada shift-shiftan. Jadi kadang kalau misalnya yang shift shift sore, aku ngerjain tugasnya itu pagi.
gitu. Kalau misalnya aku masuk pagi, aku gimana tuh kalau misalnya ada tugasnya. Nah itu aku kalau misalnya ada customer aku layanin dulu, kalau nggak ada aku sembari kerja sembari kerjain tugas ya di situ. Berarti di Double tempat job, double kerjanya, job. di tempat kerjanya kakak ngerjain minuman, maksudnya makanan gitu, tapi Iya. sambil ngerjain tugas Iya. juga. Iya, Keren banget. Dia kayak sambil, apalagi kayak waktu kemarin kan, minggu kemarin tuh lagi ngejar-ngejarnya makalah Waduh, gitu kan. iya, bener. Nah itu habis itu aku sambil ngerjain juga sembari ada customer aku layanin, kalau nggak ada aku ngerjain tugas. Kadang kalau misalnya, soalnya kalau misalnya pulang kan nggak mungkin juga ya, capek banget. capek banget ya, istirahat Iya. gitu ya. Udah. Berarti itu sih mereka, tapi keren sih, maksudnya kayak time manajemennya tuh bisa kalian mana sih nyari prioritas utama gitu-gitu. Terus coba nih, boleh gak sih kasih tips khusus buat teman-teman yang udah nonton nih, gimana cara kalian bisa produktif dalam kerja juga, kuliah juga, pastinya kalian juga butuh me time atau istirahat gitu. Coba bagaimana nih Kak produktifnya? Kalau dari aku produktifnya kayak sebenarnya sih tergantung dari diri sendiri ya kak. Kayak diri sendiri ini pengen yang aktivitasnya ini banyak atau enggak, kita pengen ngelakuin apa itu tergantung diri kita. Kita nggak bisa kayak temen kita ternyata aktivitasnya lebih banyak, produktif kegiatannya tuh lebih padat. Jangan karena FOMO lah ibaratnya ya, teman kita ngikutin ini kita juga ikutan. Gitu. Sebenarnya tergantung dari niat sih kak. Motivasi paling penting itu adalah dari diri kita sendiri. Ada kemauan gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya kayak apa sih tipsnya gitu, kayak kuliah sambil kerja, ada kemauan dulu, itu yang paling penting sih. Ada kemauan dulu. Nanti kalau misalkan kalian kerja, kayak contohnya ya, yang aku kan mungkin ringan ya kak, kerjanya nggak terlalu berat nih. Kalau misalkan kayak kakaknya, Kak Devi nih kerjanya yang kayak wah itu udah berat ya, apalagi sambil kerja, sambil ngerjain tugas. Nah itu kan itu berat banget. Jadi dimana kalau kalian mau motivasi itu sebenarnya dari diri sendiri, udah itu. Benar sih, benar. Kalian jangan ngikutin kayak yang ini kerja sambil kuliah, gue mau nyoba deh kerja sambil kuliah gitu. Iya, nggak segampang itu juga presisi. Jadi sebenarnya dari niat aja, kalau misalkan kayaknya udah cukup deh kuliah aja dulu, mau fokus aja dulu pendidikan, nggak ada masalah, nggak ada yang salah gitu kan. Selagi kita ada kemauan, ada kegiatan hal yang positif, atau mungkin kayaknya kerja aja deh gitu, atau memang yang tidak memungkinkan kayak yaudahlah aku nggak kuliah dulu, mungkin nanti gitu. Atau mungkin kayak kita ya, dua wanita yang sangat independen, jadi kayak kerja iya, kuliah iya, betul gitu. Jadi kayak sama kayak ke Kia, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Langsung dari diri kita gitu. Motivasi terbesar adalah memberi semangat untuk diri sendiri. Dan kalau misal pun kuliah, stres banget kuliah, pengen duit. Itu kadang juga nggak segampang itu guys. Betul. Ya kan? Bener-bener sih, bener. Tapi kadang kalau misalnya di posisi yang lagi nyari duit, enak ya pendidikan. Kadang emang suka gitu sih, ada plus dan minusnya. Orang yang mungkin kuliah ada bawaannya kayaknya pengen kerja deh, pengen dapat megang duit sendiri. Tapi kadang ada orang kerja yang kayak pengen kuliah tapi memang tidak memungkinkan. Jadi ada plus dan minusnya gitu sih. Bener sih, emang kedua itu tuh harus yang orang-orang yang mau aja gitu, yang independen banget. Tapi kadang ada yang kayak sepengalaman aku ya, kayak ada orang yang aku ada niatnya kok, aku ada kemauannya, tapi kayak emang nggak bisa gitu. Maksudnya kayak dalam arti dia kerja tapi memang belum memungkinkan untuk kuliah. Kayaknya itu tergantung bukan hanya dari diri sendiri juga sih sebenarnya, dari lingkungannya. Lingkungannya support apa enggak ya? Betul. Susah juga nggak sih kalau kita nyari yang lingkungan support tuh susah banget kan sih. Bener. Kita harus nyari teman yang support, nyari orang tua yang sama-sama support juga susah. Betul. Nah, kalau misalnya temen jangan pacaran dulu nggak sih, kayak soalnya kan orang tua sama temen aja susah supportnya, tapi kan kita nggak tahu ya. Beda-beda ya. Beda-beda ya, emang manusia tuh berbeda-beda. Jangan selalu dipaksain aja gitu. Kalau emang udah dikasihnya jalan A, ya udah ikutin aja jalan A, jangan ikut-ikutan yang lain lah gitu. Siapa tahu jalan A lebih sukses. Amin.
Selanjutnya nih Kak, kan tadi kita udah ngomongin kesehatan mental juga, terus tipsnya buat teman-teman, cara kalian biar nggak stres banget dah ini gitu, kuliah sambil kerja tuh ngapain aja gitu. Kalau aku biar nggak stres banget, kadang kan aku kerjanya Kamis sampai Minggu. Oke. Ya, Senin sampai Rabu tuh kalau misalnya aku udah clear semua stres aku, ngerjain tugas, kuliah, itu aku nonton drakor sih. Aduh, nonton drakor. Lihat cowok-cowok Korea yang Aduh. Wajar sih Kak, wajar sih Kak. biar Menambah semangat Iya, ya, gairah, nice. betul sih, betul. Nah nih customer nggak ada tuh Kak yang dapat. Ada Mungkin sih. ininya opa-opa. Oke. Kakaknya nih Kalau gimana? aku lebih ke me time aja sih, ke Oke, diri me time. sendiri. Ya Bener. entah ya itu mungkin cukup kayak yaudah aku bener-bener sendiri di kamar, atau mungkin aku yang scroll TikTok aja Bener sih. gitu, atau mungkin ya ke rumah teman, Oke. atau mungkin kayak ya aktivitas bener-bener yang bisa buat diri sendiri kayak enak nih, seneng nih Oke. gitu. Nggak yang kayak gimana sih. Iya, berarti me time aja lah ya Iya. gitu. Me time pada umumnya kita aja Iya, gitu. Tadi kita udah ngebahas me time dan lain-lain. Kayak kakak pernah gak sih merasa, tuh gue pengen nyerah aja deh, kayak udah deh gue capek banget gitu. Pernah gak sih Kak? Aku pernah sejujurnya. Iya. Ya aku pernah nyerah sejujurnya, karena memang pas kebetulan kan ada satu kampus impian aku ya. Oh iya. Jadi pas SMA itu walaupun aku sebagai freelance muse, apa namanya, makeup gitu, aku juga ya namanya bohong kalau kita nggak punya mimpi gitu. Bener gak sih bohong kalau kita nggak punya mimpi. Jadi dulu tuh sempat kayak ada kampus impian yang pengen aku masukin, terus selain itu aku juga daftar kayak kedinasan gitu. Tapi memang jalannya bukan ke arah tersebut, takdirnya bukan ke arah tersebut. Sempat down, sempat kayak berhenti, istirahat, maksudnya kayak sejenak gitu. Tapi ngelihat senyum orang tua, terus ngelihat orang tua selama ini kayak selalu support, itu kayak membangun lagi rasa aduh Semangat kayaknya ya, harus gitu ya. bisa deh gitu, ngambil jalan yang lain gitu. Bener, Walaupun bener. yang sebelumnya kayaknya gagal, atau sebelumnya kayaknya bukan gagal sih, mungkin emang bukan jalannya gitu. Iya. Jadi kayak yaudah ke jalan yang lain, ke arah yang lain gitu. Alhamdulillah kuliah sekarang, terus dapat kerjaan yang sekarang, alhamdulillah. Yang enggak, ya menurut aku kayak alhamdulillah bersyukur aja sih. Mungkin ya udahlah gitu, capek nyerahnya mungkin capek, Iya. tapi kan kita semangat lagi ya sebagai Gen Z, pasti semangat lah. Betul. Nyerah kayak dikit bikin SW lagi dikit, tapi kan ya udah, Betul. hari-hari masih banyak gitu. Coba kakaknya nih, pernah nyerah gak sih Kak selama kayak kuliah, kerja gitu? aku pernah nyerah. Gini aku pernah nyerah, biarpun aku kelihatan santai kan. Iya. aku pernah nyerah sejujurnya, karena gimana ya, aku pusing banget. Soalnya dari kuliah, kerja, terus juga rasanya tuh kayak ini kok aku nyari apa sih, Iya, apa segininya gitu Jadi loh. apa sih di dunia ini gitu ya? Iya, padahal kan ada orang tua aku juga Mm-mm. yang gitu kan. Tapi kalian salah gitu Iya, kan. hidup kan gak selamanya Iya. orang tua gitu. Bahkan aku tuh kenapa aku nyari kerja, di saat pas aku lagi nyerah, aku langsung mikir kayak, oh iya, tujuan aku kerja tuh ngapain, tujuan aku kuliah tuh juga ngapain gitu. Benar. Nah, kalau tujuan kuliah kan aku biar pendidikan, Iya, terus pendidikan. habis itu juga Ngangkat derajat orang iya, tua, ngejar gitu. mimpi juga. Iya, benar. Kalau kerja ini ya tujuan aku sebenarnya apa, kerja Oke. gitu. Kayak aku buat ngumpulin duit, terus juga ngebantu buat biaya kuliah juga, Benar. biar nggak ngerepotin orang tua. Benar Nah, sih, aku juga nyari duit buat jajan diriku Benar. sendiri gitu kan. Emang kenapa orang tuanya nggak apa-apa, cuman kan aku gimana ya, orangnya nggak mau ngerepotin. Iya, mandiri, iya, Iya. kita juga pastinya gitu, nggak mau ngerepotin Iya, orang tua betul. mulu lah. Nah, terus makanya aku kadang nyerah tuh kalau lagi sendiri Hmm. tuh, kayak bahaya banget gak sih? Bener. Kayak lagi sendiri tuh, capek banget gitu kan. Iya. Rasanya, apa namanya, kayak nyerah gitu kan. Tapi aku di situ langsung inget tujuan kamu tuh hidup buat apa. Benar gitu. sih, benar banget, benar. Kayak ya udahlah kita Iya, kalau gitu Iya. nyari apa, tapi kita inget kayak apa sih yang kita tuju itu mau Iya. apa gitu.
kalau misalnya kita sampai berhenti di sini aja, Iya. terus nanti kita nggak tahu Betul. kalau ke depan kamu, siapa tahu ke depan kamu bakalan dari CEO, Oh iya. direktur, ya Amin, kan? amin. Makanya kan jangan berhenti di situ aja Iya, juga guys. jangan nyerah lah, jangan nyerah. Pasti cari jalan keluarnya aja gitu. Iya, betul. Ngomong tadi kayak kita udah nyerah-nyerah nih Kak. Pernah gak sih? Kan pasti dari nyerah itu kita punya hobi nih Kak. Kakaknya punya hobi gak nih kedua ini? Aktivitas lain lah gitu yang sering dilakuin nih. Kayaknya semangat banget nih kamu Kak. Ada yang hobi Dari gitu. sedih tiba-tiba semangat, Semangat gitu. ya. Kita jangan sedih-sedih ya. Kita harus semangat aja gitu. Iya betul. Yang berlalu biar lalu. Iya, biar lalu. Kita boleh kemarin nyerah, sekarang harus Kita harus semangat lagi. Betul. Hobi nih Kak, apa nih kira-kira Kalau hobi-hobi hobi, Kakak? aku nggak tahu nih ya. Kayaknya kita beda ya Kak Devi ya. Iya. Kalau aku sendiri mungkin hobinya itu ke dunia kecantikan bener sih, Bener. kayak make up, foto-foto, itulah hobiku. Tapi kalau misalkan buat olahraga paling ke basket sih. Selebihnya ya udah gitu aja. Tapi nyambung sih, maksudnya kayak hobi gitu-gitu, aktivitasnya demennya kecantikan, maksudnya Iya. kayak ini juga freelance-nya juga model Uh-uh. kecantikan dan lain-lain gitu. Itu nyambung lah. Karena nggak tahu kenapa Kak, itu suka aja, sesuka Oke. itu gitu. Kayaknya nih fashion aku deh. Kayaknya kalau misalkan ibaratnya iya kayaknya ini buat personal diri sendiri tuh kayak udah enak banget deklep gitu. Ibaratnya Oke. kita dikasih makanan, itu makanan favorit kita Oh, gitu. iya, benar-benar. Ibaratnya itu hobi kita, ya itu yang sebenarnya itu yang kita suka Iya gitu. sih. Nggak perlu, kan kadang ada orang yang bingung ya hobinya apa. Iya, kayak aduh hobi gua apa ya, kayaknya nyari-nyari semuanya deh, semuanya hobi deh, dicobain Iya, semua deh, kadang kayak benar-benar. gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aku tahu hobi aku. Oke, berarti udah tahu nih hobinya apa gitu, aktivitas kayak misalkan butuh me time gitu-gitu mungkin lari ke hobi juga ya Kak. Iya, Oke. betul. Kakaknya nih, coba kayak fashion, dia lebih kelihatan ke fashion. Coba hobinya apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau kelihatan fashion ya? Iya, Kelihatan fashionable nih, fashionable. Padahal mah hobi aku mah ini Apa tuh? hiking. Aduh, Keren ya. Berbeda ya kan dia tuh. Berbeda ya. Penampilan dengan hobinya berbeda gitu. Pernah kemana gitu Kak? Hiking kemana? Oh, Nanjak kalau- kemana tuh Kak? Kalau aku kadang kalau lagi suntuk banget kan, nah jadi kayak halo guys, you guys hiking gitu kan. Oh, iya. Terus habis itu kayak wah mau kemana nih nanti liburan semester ya kan. Bener-bener. Aku tuh pernah di ini, aku nggak banyak sih, cuman aku juga baru ya. Oke. Iya, dan ini aku sempat nyari-nyari hobi aku apa sih, banyak tuh aku cari-cari, sama kayak tadi Kaki yang ngomong ya kan, semua hobi dicari. Nah aku sama tuh semua hobi dicari, aku nyamannya hobinya hiking gitu. Kalau udah nyaman susah kan. Iya, betul. Iya. Aduh. Terus habis itu aku nggak banyak sih ya, paling kayak di daerah Jawa aku gitu kan, Oke. ke Gunung Kembang, Gunung Cilik, terus juga pernah ke Gunung Butik di Bogor gitu. Banyak ya. Banyak Kak. banget, berarti itu ya kalau hobi Iya. Kakak. Kayak tapi keren sih, maksudnya kayak udah kerja kuliah terus naiknya juga keren gitu. Misalnya naik gunung bisa loh gitu. Selanjutnya ini gak sih Kak, mungkin dukungan dari lingkungan, dari keluarga atau mungkin pasangan, kayak gimana sih mereka tuh mendukung kalian apa enggak dari kuliah, kerja gitu. Nah, siapa dulu nih? Coba dulu deh. Sip, Siapa sip, nih? Senyum nih. Senyum juga nih. Kalau aku sih dukungan dari orang tua dulu ya Kak. Oke. Pertama tuh orang tua. Orang tua aku kalau misalkan aku lihat kayak aduh orang tua aku umurnya bertambah. Aku kan suka mikir kayak aku kok gini-gini aja gitu. Benar Walaupun sih. emang kelihatannya kita semakin dewasa, semakin banyak kegiatan, tapi nggak tahu kenapa kayak belum bisa ngasih apa-apa gitu. Jadi itu motivasi yang kayaknya harus semangat lagi deh. Terus kayak dukungan orang tua, alhamdulillah orang tua aku tuh yang selalu support. Apalagi ayah aku pas aku SMA tuh tahu aku yang dunianya ke arah kecantikan. Dia yang kayak yaudah setelah kamu deh, kayak nggak apa-apa ayah daftarin sekolah model gitu kan. Aku yang kadang suka mikir kayak waduh itu kan ibaratnya nggak murah ya Kak. Ditambah lagi kayak ternyata aku mikir kayak oh orang tua aku sebegitunya ke aku ngasih support dan dukungan yang bener-bener apapun demi anak gitu. Orang tua tuh pasti begitu sih, mas kayak Iya. ini yang anak mau pasti dah disupport gitu. Terus Buat alhamdulillahnya demi kebaikan. alhamdulillahnya aku nih punya orang tua yang nggak nuntut apa-apa, yang mungkin iya. kayak
harus jadi ini, harus jadi ini. Oke. Mereka tuh yang nggak seperti itu. Mereka yang kayak nggak apa-apa, kamu nentuin arah kamu sendiri, nentuin tujuan kamu sendiri, selagi masih positif, Iya. selagi emang halnya baik untuk lingkungan sekitar, nggak masalah. Jadi kayak alhamdulillah bersyukurnya disupport sama orang tua yang nggak pernah ada tuntutan, nggak pernah ada yang namanya nggak boleh ini, kamu harus Iya. jadi ini, kamu harus jadi ini. Alhamdulillah sih gitu. Alhamdulillah banget. Terus lingkungan kakak-kakakku juga support yang kayak iya deh kamu harus kuliah karena memang nantinya kamu bakal ngerasain perbedaannya. Aku Iya, nggak tahu ya mungkin perbedaannya seperti apa, tapi karena kakak ataupun orang tua aku yang terus menerus kasih support dan dukungan, jadi itu membuat terus semangat di Oke. dalam diri aku. Makanya nih, dukungan alhamdulillah orang tua aku mendukung, kerja, kuliah itu juga mendukung, karena kan nggak ada yang merasa terbebani juga ya jadinya kalau misalnya aku sambil kerja. Nah, kalau pasangan alhamdulillah iya mendukung juga. Aduh, girang ya kak semua. Makanya punya pasangan nih. Girang banget nih ya, kakaknya punya pasangan ya kak. Iya, teman-teman aku juga alhamdulillah mendukung. Aku juga bersyukur banget Oke. punya lingkungan yang positif, Betul, memang dari harus keluarga, dari teman, dari pasangan, itu juga ya aku bersyukur banget Iya. sih. Emang kak kalau udah didukung kayak ya udahlah, kita udah ada support system kita di belakang kita. gitu. Udah ada, ayo nih pondasi terkuat kita nih udah pada Iya. kasih semangat, apalagi, Iya. apalagi doa orang tua tuh Iya, tembus benar. ke langit. Benar. Kalau katanya anaknya kita minta doa, misalkan mah ya aku mau jadi ini, mereka ridhoi, mereka doa, dikasih support, itu pasti jalannya ada aja. Bener Benar. gak sih kak? Bener, Gitu. bener. Tapi kadang kalau masalah ngomong support gitu dari lingkungan sekitar, kadang ada aja gak sih, aku nggak tahu ya, ini kita sharing aja. Iya. Ada gak sih kayak temen yang kayak gak ngedukung gitu? Bener. Atau Iya, mungkin ada gak? ada kalau aku juga ada sih sebenarnya. sebenarnya kayaknya ada gak sih kak, Iya sih. setiap kita orang pasti ada gitu. Ada gitu. Ada kan kita nggak tahu ya mana yang baik mana yang buruk kan. Benar. Kita gimana sih selalu positif vibes gitu, Ya, nggak betul boleh sih. nggak boleh nih fitnah atau apa jadi iri lah ya iya kak. nggak Jadi boleh kayak berburuk sangka. Iya. Ngomong aja susah. Aduh. sakingnya pengen ngeluapin tapi tapi kayak iya. jangan dulu, jangan Iya, di sini kita ya berburuk gitu. sangka, kita harus positif. Betul. Gitu kan. Kalau misalnya dia iri dengki, biarin Biarin aja. aja. Bener. Kita juga Bener. harus tetap maju. Kalau misalnya kita maju, dia yang iri, biarin aja. Karena kalau misalnya dia ngomongin kita, pahala dia yang balik ke kita. Iya, benar. Betul. Karena hukum alam juga ada kak. Bener, iya, Karena karma. hukum alam karma itu kalau udah katanya orang itu disakitin, kita doain yang baik-baik aja, itu Allah alam ya. Iya, boleh. Oke. Selanjutnya kak, apa sih yang membuat kalian lebih siap untuk menghadapi dunia kerja ini gitu? Ada gak yang bisa kayak, oh gue kayaknya udah deh, udah cocok gitu kuliah sambil kerja gitu, udah siap menghadapi gitu kenyataan, ya udah kenyataan dewasa gitu. Kalau aku, iya sih, aku udah siap. Awalnya aku belum siap, tapi pas waktu aku jadi sosial media, Iya. itu aku langsung kayak, wah ternyata emang lingkungan kerja begini ya, bukan mental aku yang lemah. Mungkin aku baru kaget yang dimana ternyata atasan kayak gini juga, maksudnya gitu. Dunia ya, kerja iya. kejam ya. Iya gitu kan. Kayak yaudah siap aja gitu kan. Apalagi aku juga nggak tahu nih seberapa lama aku jadi barista kan. Iya. Juga nambah-nambah pengalaman, kita nyari yang lain ya kan. Iya, Yang- pasti. iya sesuai dengan jurusan aku juga Iya, pastinya benar, kan. benar. Belum lagi nanti magang, aku udah siap sih kalau itu. Ya, berarti udah kayak ada gambaran nih kayak dunia pekerjaan tuh lebih dari kata dunia kuliah lah gitu. Iya. Dunia kuliah aja udah kayak gimana ya ngeliat orang-orang begini. ya, berat ya. Dunia kerja tuh lebih berat lagi gitu. Iya, aku juga udah udah tau lah ngadepin orang-orang, karena kan Iya. aku ngadepin customer ya. Oh iya, benar. Jadi aku ngadepin orang-orang udah tau lah Iya, gimana. iya. Barista kan udah lihat nih kayak, oh berarti orang-orang tuh nggak baik doang, ada loh yang begini, ada Iya. loh yang begini gitu. Betul. Kayaknya coba. Kalau aku sih udah siap banget Banget ya, sejujurnya, apalagi dari siap SMA, banget. Dari ya. SMA yang Ini boleh minum nih. Boleh. boleh
nggak mau cerita ya. Minum. Boleh. Sebenarnya udah siap banget karena Iya. memang dari SMA aku jadi Muse. Aku udah kayak yang nggak apa-apa deh. Dulu mikirnya gaji segini, dibayarnya segini, dulu tuh malah gak ada gaji kak. Aku cuman kayak kak butuh model gak buat di make upin kan gitu. Kalau misalkan dari salah terus kayak iya butuh. Paling aku cuman kayak aku bersyukur ya karena aku bersyukur jadi kayak ini buat jajan 50. Tapi aku nggak ngeliat ke situnya. Iya, Aku nggak ngeliat ke situnya. Jadi kayak kalau ditanya siap gak ke dunia kerja, aku siap. Karena ibaratnya aku masuk ke dunia kerja, nantinya aku selain mungkin lihat dari nominalnya, mungkin aku harus siap dari ya pengalaman kita sebelumnya sih. Jadi udah ada pengalaman, ibaratnya udah pernah ibaratnya kerja dan juga kuliah, udah bisa nih kita kerja dan kuliah, udah ada pengalaman gitu. Apalagi kayak namanya nominal, jadi kayak udah, yang penting tempatnya nyaman dulu, bikin kita nyaman. Karena percuma gak sih? Iya, Kayak, gaji gede tapi tempatnya nggak nyaman Iya, tuh betul nggak tadi. enak. Iya, nggak enak Betul banget, banget, nggak enak. mm-mm. Selanjutnya kak, mungkin tadi teman-teman denger nih dari apa namanya sharing-sharing dari dua narasumber kita. Boleh gak sih kak kasih tips dan saran kalian ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen kerja juga nih meskipun mereka kuliah gitu. Oh ya, oke. Kalau sarannya sendiri buat mahasiswa kerja, kalian harus cari tahu dulu. Cari tahu dulunya itu dalam arti kayak ada gak sih keinginan, bener gak sih nih kayaknya harus emang ada keinginan untuk nyari pengalaman mungkin, atau mungkin kayak butuh tambahan jajan mungkin, atau mungkin kayak cari portofolio aja kak, kayak buat kayak sebelum nanti lulus kan udah pernah kerja gitu, atau pengalaman, dan mungkin kayak butuh uang jajan itu kan tergantung, atau mungkin mau melatih mental kemandirian. Jadi cari tahu dulu sebenarnya kalian ini kalau misalkan udah masuk ke dunia kuliah terus pengen kerja, kalian cari tahu dulu nih kayaknya kerja ya buat apa. Bener kata mungkin Kak Devin tadi, buat tambahan jajan ataupun pengalaman gitu kayak aku. Jadi kan harus cari tahu dulu, karena kalau misalkan cuman FOMO kayak mahasiswi yang kayak kuliah terus tiba-tiba kerja karena dia kerja, masa aku nggak kerja sih gitu kan. Jadi kayak jangan kayak gitu ya guys. Kalian harus cari tahu dulu dari diri kalian emang niatnya itu apa, kerja sekalian kuliah gitu kan. Karena kalau misalkan hanya cuma main-main aja, wah nantinya nggak bakal benar gitu jalannya. Bentrok di tugas, bentrok di kerjaan itu juga. sih, itu masuk kesalahan juga banyak loh kayak gitu kan. Maksudnya kayak dia jadi kayak jatuhnya FOMO, pengen kerja juga gue sambil kuliah, tapi taunya ada satu hal yang misalnya kuliahnya ditinggalin, nggak kepegang gitu. kepegang. Nah itu sih tipsnya kak, motivasinya tetap semangat, terus kayak ingat hal-hal apa yang membuat kamu mendorong ke hal tersebut untuk mengambil langkah itu. Bener. Gitu, karena kalau misalkan nggak ada hal yang bikin kayak nggak ada semangat, nggak ada motivasi, nggak ada kayak kemauan atau dari diri sendiri tuh nggak mau ngambil hal itu, kayak ya udah percuma, kamu ngejalannya hambar aja kayak kuliah kerja, ya udah kuliah kerja. Ibaratnya kalau dibilang rasa bersyukur yang nggak ada, ya udah nggak ada gitu. Jadi kayak rasa bersyukurnya harus ada, apa motivasinya, ada harus kemauannya juga. Jadi tips and motivasi seperti itu. Coba kakak, keren banget sih tadi udah ngasih tips-tipsnya nih teman-teman. Keren banget. Gak kakaknya ya, saking semangatnya gini. Ini ya. Kalau aku ya, kalau misalnya kalau kalian nggak sanggup, pendidikan aja dulu. Terus kalau misalnya ya betul dari Kak Kia, nyari dulu potensi diri kalian sebagai apa, kemampuan kalian apa gitu kan. Jangan asal nyari nih pengen nih kayak gini, yaudah deh ngelamar, tapi nyatanya nggak cocok di kalian, Gak kuat. Iya. Terus tiba-tiba kalau udah tanda tangan kontrak susah. Iya, betul. Terus juga kayak kerja sambil kuliah itu juga nggak segampang itu guys, ya kan? Kayak mentang-mentang lu udah kerja banyak duit nih, wah dia nggak tahu aja gimana sih realitanya gitu, gimana sih bagi-bagi waktunya gitu, sampai istirahat juga nggak bisa loh gitu. Maksudnya kayak mereka mikir kayak dapat duit doang, nggak tahu belakangnya gimana. Iya, tapi kalau kalian pengen sambil kerja juga kayak kita, itu aku dukung kalian. Iya betul, keren juga sih sebagai wanita, apalagi ya kak. Iya, pasti apalagi nih yang ada di sini kita dukung. Bener. Kita juga pasti bakalan kita bisa tuh sharing-sharing. Bener. Lo gimana di sana, gimana gitu.
bisa tuh ya. Harapan kalian apa sih Kak setelah nanti lulus gitu, harapan kalian untuk masa depan kalian? Kan kalian ini udah kerja nih, terus pastinya kalian punya nih masa depan yang gue kuliah, gue harus punya masa depan juga gitu. Apa sih harapan kalian gitu? Harapan untuk masa depan, semoga apa yang selama ini aku jalanin berbuah hasil Amin. ya. Apapun nanti, mungkin kan ada yang kayak, wah dia kuliahnya apa, jurusannya apa, kerjanya apa, itu nggak jadi jaminan kan. Iya. Tapi yang penting apapun yang udah selama ini kita jalanin, selama ini aku jalanin gitu proses, semoga nggak mengkhianati hasil. Jadi kayak harapannya semoga lulus dari kuliah menjadi yang lebih baik lagi, Amin. dilancarkan dalam hal apapun, terus mungkin ya ngelamar-ngelamar apapun yang aku kayaknya menjadi suatu, aduh pengen daftar ini, pengen daftar ini, semoga dilancarkan aja sih Kak. Semoga langsung lolos ya Kak, apalagi kita udah punya pengalaman Iya, pengalaman ya. betul. Amin amin ya. Coba. Coba. Kayak kita juga betul kata Kak Kia, bersyukur kalau misalnya emang gak sesuai sama jurusan kita, tapi jalanin aja, betul. karena siapa tahu itu bakalan emang keberkahan kita, terus juga kayak itu menuju kesuksesan kita. Amin, gitu ya. kan, biarpun misalnya nanti lulus nggak sesuai sama jurusan, tapi kita tetap cari yang sesuai dengan jurusan kita, biar ilmunya nggak hilang. Ya, mengusahakan ya Kak, nggak ada salahnya, betul. Nah, aku juga berharap semoga selesai kuliah dapat kerjaan yang baik. Amin, 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 amin. Terus juga lingkup yang mendukung juga jangan lupa ya. Iya, lingkungan yang jangan toksik dah. Iya, gitu. ya, toksik. Nah, itu ya harapan-harapan dari kakak-kakak narasumber yang udah disampaikan sangat informatif banget gitu. Terus kita juga dapat nih ilmu-ilmu yang mungkin kita orang ini pengen kuliah sambil kerja tapi kita nggak tahu ya apa namanya, kayak kita harus ngapain dulu sih, kita harus yakinin diri kita dulu atau enggak gimana gitu, masih pada bingung ya mungkin yang pendengar gitu. Kayak kedua narasumber kita ini sangat amat informatif, memberikan ilmu-ilmu serta pengalaman mereka yang sangat relevan gitu. Semoga kita masuk ya Kak ke acara talkshow selanjutnya. Amin. Gitu. Udah kira nih masuk ya gitu. Kita udah di penghujung acara teman-teman. Oke, saksikan kita di talkshow selanjutnya di Talkshow The Kira. Bye.